Capricorn, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke Capricorn, kita akan lanjut pembacaan zodiak reading kita untuk melihat kamu dan si dia ya. Di sini teman-teman saya akan bacakan energi feminim and masculine ya. Akan ada 2 deck ya, di kiri dan di kanan ya. Di sini akan saya bacakan, nanti setelah itu kalian yang tonton sesuaikan yang mana energimu, yang di kiri kah apa yang di kanan. Nanti komen di bawah, Mas Do ternyata energiku yang di kanan. Oh, ternyata energiku yang di kiri. Oke teman-teman semua, di sini saya membacanya agak sedikit berbeda. Saya akan membacakan kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1 gitu. Kenapa? Ya biar nggak di-skip aja sih videonya ya. Karena kalau kita baca di kiri nanti yang di kanan nggak dibaca. Oh, oke yang di kanan yang kiri nggak dibaca jadinya kan. Nggak ditonton gitu. Nah jadi ya gitulah, jadi mau nggak mau kan harus ditonton jadinya ya. Oke kita mulai aja deh yang di kiri dulu yang pertama. Capricorn, di kiri yang pertama ada gambaran Egg of Sword atau 8 pedang ya. 8 pedang di sini adalah gambaran kerja yang tak diinginkan, takut dan merasa negatif ya. Di sini teman-teman ya, gambaran yang pertama di kiri ini ada gambaran takut ya. Takut kenapa? Dia melakukan kerja yang dia tidak inginkan, terpaksa, ada di pemaksaan gitu ya. Atau mau nggak mau dilakukan, yang mana dia tahu ini salah. Contoh, di percintaan dia sebenarnya nggak cinta, tapi dilakukan karena apa? Mungkin pasangannya banyak uang ya. Jadi mau nggak mau mungkin ya pasangannya jahat atau apa, mau nggak mau dia jalani. Karena dia itu tadi resikonya, karena dia memilih uang tadi. Atau di suatu pekerjaan dia dipaksa mungkin di atasan untuk melakukan hal yang buruk ya, atau rekannya melakukan hal yang buruk, nih lakukan ini, kalau enggak kamu aku ancam gini gini gini. Ya ada pengancaman. Sehingga apa, dia ada rasa takut. Dia mau keluar guys, kalau exhaustion ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah terikat ya. Contoh mungkin dia sudah terikut juga, atau ada suatu masalah yang mungkin itu jadi ancaman buat dia ya. Jadi intinya dia nggak bisa mengelak, jadinya itu like of sword. Jadi bingung sendiri kayak orang terikat kan, ada pedang-pedang ini, karena jalannya apa? Sangat tajam sekali, kalau salah sedikit aja dia juga akan berdampak ke dia gitu. Itu yang pertama tuh, orang yang di kiri. Kita lihat orang yang di kanan yang pertama ada gambaran Seven Pentacle. Seven Pentacle adalah gambaran istirahat ya. Sabar dan mengevaluasi. Ini gambaran orang yang lagi kayak berdiam diri dulu, kayak lagi ya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya mungkin kalau dia di suatu hubungan dia menjauh dulu, atau mencari apa ya, eh, mencari jarak dulu lah, agar apa, agar dia bisa menenangkan diri. Nah juga mengevaluasi, dari sini mencari apa ya, kayak ibarat itu mengevaluasi apa sih membuat di hubungan ini makin jelek ya, apa sih di hubungan ini yang nggak bagus gitu ya, sehingga dia kayak itulah menjauh ya, minta minta waktu lah. Aku minta waktu dulu karena aku ingin berubah, atau aku ingin kamu berubah gitu ya. Itulah Seven Pentacle ya. Oh, berat-berat nih pembacaan pertama, yang di kiri orang yang terpaksa, yang di kanan nih orang yang sudah lelah ya, udah letih ya. Kita lihat kartu kedua untuk orang yang di kiri. Ini ada gambaran Nine of Cup. Nine of Cup ini teman-teman adalah gambaran orang bersenang-senang terpaksa. Kesenangan yang terpaksa itu tadi guys, karena apa? Dia terikat tadi kan. Kalau dia pikirkan, kalau dia apa, dia makin bingung, dia bisa stres. Maka itu dia mencari sebuah kesenangan, ya itu tadi biasanya mabuk gitu. Atau itu kan gambaran perempuan memegang wine. Ya wine itu kan identik dengan mabuk ya. Nah di sini teman, ya nggak harus mabuk sih sebenarnya, banyak cara lah. Intinya yang nggak sehat lah untuk dia melupakan sejenak itu. Ya karena apa? Karena udah nggak ada pilihan, dia sudah terikat dengan itu, atau dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam apa ya, perbuatan yang tidak baik, sehingga mau keluar pun udah sulit. Nah itulah jadinya dia kayak udah jalani aja, happy aja lah. Ngapain lah pusing ya, ada sesuatu ya aku terima aja, kalau nggak ada apa-apa ya syukur, ya gitulah jadinya orang di kiri. Ya kita lihat kartu kedua orang di kanan. Ada gambaran Ace of Sword ya. Di sini ada gambaran perkembangan yang tak diinginkan. Nah itu tadi teman-teman, dia nggak ingin terjadi seperti ini, yaitu tadi mungkin selingkuh ya, pasangan selingkuh atau dia yang selingkuh, dia nggak ingin, maka itu dia minta jarak dulu ya. Sebenarnya dia masih sayang, itu tadi saya bilang mungkin pasangan yang selingkuh ya, dia nggak mau ini terjadi ya, tapi udah terjadi ya mau bagaimana lagi gitu ya kan, namanya hidup ya tetap berjalan. Sehingga dia memutuskan menjadi Seven Pentacle, yaitu dia menjauh ya, mencari jarak ya, maksudnya menenangkan diri. Dia masih kayak mau putus, masih bingung ya, masih sayang gitu, apa aku coba cari waktu deh, aku pikirkan ya bagaimana kesimpulannya nanti setelah aku menjauh dulu. Terkadang ada orang memang harus butuh waktu ya, setelah dia tenang baru bisa dia berpikir dengan jernih. Kita lanjut. Di kiri ada gambaran es pentacle ya. Ini ada gambaran keuntungan finansial. Di sini teman-teman, memang secara tidak langsung keuangannya tinggi nih orang di kiri, tapi itu tadi caranya salah. Dia dipenuhi beban mental. Dia disuruh lakukan hal yang dia tidak inginkan. Ya tapi secara keuangan ya wah, lancar nih. Ya itu tadi guys, cuman bebannya sangat berat di sini, pasti mentalnya akan terkuras ya.
akan ada beban mental, akan ada beban yang sangat berat. Kita teman-teman, memang ya kalau di suatu sisi kita dipaksa melakukan kerjaan kita tidak inginkan, tapi dapat uang itu tadi senang, antara sedih, antara marah, antara bahagia gitu loh. Jadi intinya apa ya, beban yang sangat berat. Jadi kita jangan pikir orang yang kayak penjahat itu ya, kayak membunuh orang ya, yang tidak ketahuan sampai sekarang mungkin kita melihat wah hebat dia ada penjahat yang tidak apa. Mungkin kita tidak tahu betapa rasa takutnya dia ya, apalagi yang tidak sengaja mungkin kan. Rasa takut, rasa amarah ya kan. Itulah beban mental guys. Jadi apanya psikisnya yang dimakan jadi di sini. Orang dikira ini secara tidak langsung psikisnya orang ini akan menjadi berubah ya. Mungkin kalau kamu sahabatnya akan melihat dia akan menjadi semakin marah, akan jadi makin pemarah, pendiam, pemurung gitu ya. Nah, kalau ini pasangan tuh tadi akan ada perubahan yang signifikan. Akan ada perubahan yang sangat besar sekali ya. Akan kelihatan lah perubahan-perubahan itu. Karena apa tadi itulah udah berat permasalahannya tadi saya bilang, ya kan? Kita lanjut yang di kanan. Ada gambaran Eight of Cup untuk orang di kanan ya. Nah, ini adalah gambaran kesimpulan alami dan mencari penyembuhannya tadi saya bilang ya. Dia tidak ingin terjadi ini dan menjauh, itu tadi lah perselingkuhan tak diinginkan. Akhirnya apa? Dia udah menyimpulkan. Terus saya bilang dia cari jarak, dia kayak mencari jawaban ya. Dia masih mau lanjut atau enggak? Apa ini kayak enggak. Orang di kanan ini kayak masih mikir-mikir. Akhirnya apa? Dia memutuskan mencari penyembuhan. Berarti dia memutuskan untuk putus atau berpisah. Ya mungkin dia nggak kuat juga. Mungkin di suatu sisi sayang. Makanya orang kalau masih sayang pasti minta waktu lo aku pikirkan. Kalau orang nggak ada rasa sayang lagi, udah disakiti, pasti langsung udah putus aja gitu kan. Nah, ini dia. Dia walaupun udah diselingkuhi, dia masih kayak, bentar ya aku cari apa dulu, aku pikirkan dulu. Ternyata nggak kuat. Ternyata nggak bisa. Ternyata dia nggak bisa menerima hal itu. Akhirnya apa? Dia putuskan untuk mencari penyembuhan. Setelah dia pikir-pikir dengan mateng, ya ternyata dia tidak kuat, mentalnya mungkin nggak kuat, apanya nggak kuat, ya. Ya itu tadi yang katanya mungkin mungkin bisa nih aku coba tenangkan diri dulu. Ya ternyata nggak bisa. Sesayang apapun ya orang kalau diselingkuhi susah ya untuk benar-benar jadi seperti dulu lagi gitu. Pasti akan berubah gitu ya. Terakhir untuk orang yang di kiri tadi yang masalahnya berat ini, ada gambaran Ace of Cup. Di sini ada gambaran emosi segar nih lah teman-teman. Labil jadinya di sini. Itu saya bilang karena dia melakukan hal yang tak diinginkan tadi ya, kita ulang ya. Di sini ada gambaran dia dipaksa melakukan hal yang tidak dia inginkan atau dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam suatu perbuatan yang tidak baik, ya. Sehingga apa? Dia akan pura-pura bahagia aja, mencari jalan bahagia yang sepintas seperti mabuk-mabukan atau hal-hal yang terlarang. Di sini ada gambaran pentakel. Di satu sisi keuangannya sangat lancar sekali, bagus sekali, tapi itu tadi dia hidup dengan penuh ketakutan. Di sini ada Ace of Cup, emosinya labil, ya. Sikit-sikit ketakutan karena apa? Dia takut terungkap kejahatannya dia. Dia takut ketahuan apa yang dia buat ini. Nah, ini sulit nih. Ini adalah gambaran orang, dikira ini gambaran orang ada permasalahan yang tidak terungkapkan, yang mana dia sangat takut ya sampai itu mencuat keluar atau mencuat ke atas atau permukaan ya. Ini gambaran itu. Jadi dia hidup dengan penuh ketakutan. Walaupun dia banyak uang, banyak apa, ini ketakutannya sangat tinggi sekali Capricorn kalau orang di kiri ini. Terakhir untuk orang di kanan ada gambaran Seven of Cup ya. Di sini teman-teman ya tadi dia memutuskan untuk putus ya karena dia diselingkuhi. Tapi di sini ada gambaran Seven of Cup ya. Dia tidak hanya cinta aja yang dia inginkan. Di sini dia menginginkan itu semua. Maksudnya apa? Mengapa dia bisa lebih memutuskan untuk putus? Karena banyak keinginan yang lain. Maksudnya, ya ngapain aku terlalu bingung? Aku aja rumah belum kebeli, motor ini tanah belum kebeli. Jadi katanya, ya udah aku fokus aja apa yang aku inginkan dulu. Nah, jadi adalah suatu kayak pemacu atau pemicu agar dia lebih apa ya, lebih apa aja nggak sedih aja sih. Orang kalau udah apa ya, udah lagi galau ya, kalau nggak ada pemicu kayak yang saya bilang banyak yang diinginkan ya akan nangis-nangis terus. Tapi kalau orang yang diselingkuhi dia banyak hal yang lain yang dia ingin lakukan, ya dia akan biasa aja gitu. Ya udah ngapain aku ribetin, mendingin aku urusan yang lain gitu. Nah inilah gambaran untuk orang yang di kanan dan yang di kiri. Oke Capricorn, sampai sini aja pembacaan kita. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah.